Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Wanita sombong itu menggigit bibirnya, matanya dingin, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Baru saja, memang temanya yang menembak Qin Chen. Tiba-tiba, ada raungan dan tubuhnya terguncang sampai mati oleh raungan itu. Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Qin Chen berkata, "Tidak peduli apa identitas atau asalmu, selama kamu tidak mengganggu kultivasi tuan muda ini, maka kamu akan baik-baik saja. Jika tidak, kamu akan menerima konsekuensinya." Ucap Qin Chen berbalik dan pergi, mengabaikan kelompok sekte pedang roh itu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kalimat ini. Gila? Terlalu gila? Qin Chen sebenarnya berani berbicara langsung kepada para murid sekte pedang roh. Tuan muda Sue dari kota Tianyu berbicara dengan dingin, "Tidak heran jika Li Dongyu tidak puas denganmu. Saya mendengar bahwa Yang Mulia telah membentuk semacam kekuatan di kota Changsuan ini. Saya pikir Anda tampaknya memang sombong dan bodoh." Ucap Tuan muda Sue dari kota Tianyu mencibir Qin Chen. Qin Chen berbalik dan meliriknya dengan tenang, lalu berkata, "Yang Mulia adalah Tuan muda kota Tianyu." Konyol, kamu pantas disebut Tuan muda. Saya mendengar bahwa kota Tianyu juga merupakan kota tingkat atas yang setara dengan kota Changsuan. Kenapa para murid yang diutus begitu konyol? Orang sage bumi yang bermartabat sebenarnya mendukung Li Dongyu yang hanya di alam suci biasa. Mana wajah keluarga Sue Anda? Ucap Qin Chen membalas. "Apa yang kau bicarakan?" teriak marah Tuan muda Sue, tubuhnya mekar dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya mendidih. Tao Qingling juga tersenyum pahit, Qin Chen ini hanyalah pembuat onar. Namun, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Chen sangat dalam hatinya. Yang disebut Tuan Muda, Cheng Zi, hanyalah sekelompok orang yang mencari ketenaran. Sangat baik, Anda sombong dan bodoh, dan Anda tidak tahu seberapa tinggi langit. Kemudian saya akan melihat, apa yang mampu Anda lakukan. Ucap Tuan muda Sue berdiri dan melangkah maju. "Tuan muda, serahkan kepada kami." Pada saat ini, dari belakang Tuan muda keluarga Sue, 3 master di puncak alam suci berjalan keluar dengan senyum menyeringai dan perlahan menuju Qin Chen. Ketiganya adalah pelayan Tuan muda keluarga Sue. Mereka secara alami tidak akan membiarkan Tuan muda dari keluarga Sue mengambil tindakan. "Oke, kamu bisa mengambil tindakan untuk Tuan muda ini. Jika Anda bisa menyingkirkannya, Anda tidak perlu membunuh, sehingga dia tahu bagaimana harus bersikap di masa depan, agar tidak mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu." Ucap Tuan muda Sue tampak dingin dan berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, 3 prajurit puncak alam suci kota Tianyu telah datang ke Qin Chen. Qin Chen masih berdiri di sana dengan bangga, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukankah bagus untuk hidup? Mengapa ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin mati?" Sebuah cibiran keluar dari mulut Qin Chen. Begitu kata-katanya jatuh, banyak orang tertawa. Qin Chen memang terlalu konyol. Dihadapkan dengan 3 jenius kota Tianyu, bahkan sebelum dia mulai, dia mengatakan bahwa orang lain sedang mencari kematian. Itu terlalu sombong. Namun, ketika tawa mereka masih ada, mereka melihat Qin Chen melangkah maju sedikit dan berkata, "Karena kamu ingin mati, maka aku hanya bisa memenuhimu." Ucap Qin Chen mengangkat telapak tangannya, dan Yuan suci bersinar dalam sekejap, yang penuh dengan rune yang menakutkan. Cahaya rune ini sebenarnya sangat mirip dengan pola rune pada hantu palu raksasa ini. Dengan suara keras, bayangan telapak tangan Qin Chen turun dari langit, langsung bergulir menuju ke 3 prajurit alam suci itu. Mereka bertiga tampak ketakutan. Mereka hanya merasakan penindasan langit berbintang yang tak terbatas, dan buru-buru mendesak Shen Yuan di dalam tubuh untuk melawan, tetapi sudah terlambat.
Mereka hanya mendengar suara gemuruh yang teredam. Dalam sekejap, ketiganya berteriak, tubuh mereka secara langsung pecah berkeping-keping. Kabut darah mengisi kekosongan, darah menetes, dan niat membunuh ada di mana-mana. Telapak tangan Qin Chen jatuh, dan dia menepuk jubahnya, seolah membersihkan jejak debu di tubuhnya lalu berkata, hanya itu kekuatannya. Bukankah itu hanya mencari kematian? Penonton terdiam, dan tawa yang masih ada beberapa saat yang lalu tiba-tiba berhenti. Semua orang menatap pemandangan ini dengan kosong, tidak bisa mempercayai apa yang ada di depan mereka. Apa yang mereka lihat? 3 kekuatan puncak alam suci di kota Tianyu dikalahkan oleh satu gerakan. Ini sangat kuat. Ini adalah kejeniusan yang kamu banggakan dari kota Tianyu. Bisakah menghina ibu kota orang lain? Ini sungguh konyol, saya bisa membunuhnya hanya dengan jari. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, suaranya tidak keras, tetapi seperti pukulan palu yang berat. Menusuk jantung tuan muda keluarga Sue. Nada arogan tuan muda Sue sebelumnya, menjadi seperti badut, yang membuat semua orang merasa konyol. Bahkan mata Li Dongyu memadat, dan dia melirik Qin Chen dengan dingin. Tiba-tiba, tuan muda Sue berkata, apakah orang yang membunuh prajuritku ingin pergi dengan begitu damai? Mendengar itu, Ao Qingling juga kesal dan berkata, ini benar-benar tidak tahu malu. Sue Xingyun, baru saja kamu meminta bawahanmu untuk membunuh Qin Chen, tetapi bawahanmu lebih rendah dalam keterampilan dan dibunuh oleh Qin Chen. Kenapa? Apakah kamu tidak terima? Yun Qingzu juga berkata, kamu berbicara dengan kasar, menghinaku, dan membunuh muridku dari Sekte Pedang Roh, apa kamu ingin pergi seperti ini? Ya itu benar, kamu juga berani menghina tuan mudaku. Siapa yang memberimu keberanian? Ucap bawahan tuan mudaku dari kota bahasa lama juga mengambil langkah maju. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah kota Changsuanku, dan aku tidak bisa mentolerir sikap liarmu. Ucap Ao Qingling berteriak dengan marah. Sue Xingyun menyipitkan matanya dan berteriak dengan dingin, Ao Qingling, aku hanya mencari anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Qizun juga berkata, minggir Ao Qingling, ini adalah masalah pribadi antara kami. Kerumunan gemetar, 3 kekuatan teratas semuanya menyerang Qin Chen. Apakah ini akan membuatnya mati? Semua orang terkejut pada Qin Chen, tetapi sekarang mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka mengagumi Qin Chen dan tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, tetapi Sue Xingyun dan Gu Qizun sudah menjadi sage bumi yang kuat. Mereka datang ke sini hanya untuk menerima warisan. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia bukanlah lawan mereka. Sayang sekali, jenius seperti itu akan jatuh di sini. Wajah Ao Qingling juga menjadi sulit untuk dilihat. Dia melihat ke langit. Dia tahu bahwa ayahnya pasti menonton di sini, tetapi dari awal hingga akhir, ayahnya tidak berbicara apalagi muncul. Nona Ao Qingling, cepat pergi, aku juga tidak ingin menyakitimu. Sue Xingyun berkata dengan dingin. Tidak, ini kota Changsuanku. Bukan giliranmu untuk menjadi liar. Jawab Ao Qingling berteriak dengan marah. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mencibir dan melangkah maju. Nona Ao Qingling, saya hanya ingin ketenangan, tetapi jika beberapa orang ini tidak ingin saya merasa nyaman, maka saya tidak dapat menahannya, Anda dapat kembali. Saya benar-benar tidak mengerti. Beberapa orang ini mengejar jadwal kematian mereka. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kamu adalah orang yang mencari kematian. Teriak Yun Qingzu mendengus. Cahaya pedang muncul di tangannya, dan dalam sekejap, cahaya pedang itu membungkus Qin Chen di dalamnya. 10.000 pedang kembali ke sekte, dunia tidak memiliki bentuk. Teriak Yun Qingzu. Wan Jianjue, gumam semua orang berseru, ini adalah metode rahasia sekte pedang roh, seni pedang 10.000, yang diselimuti oleh aura pedang pamungkas dan berubah menjadi dunia pedang. Siapapun yang terbungkus di dalamnya akan menjadi makanan aura pedang dan dipotong menjadi ketiadaan. Sue Xingyun dan Gu Qizun juga bergerak,
menggelegar, dan keduanya menembak pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba bayangan telapak tangan yang mengerikan terbentuk di antara langit dan bumi. Qin Chen pada saat ini tampaknya berada di dalam sangkar, tidak bisa bergerak. Aku berkata, kalian semua mencari kematian. Ucap Qin Chen di tengah aura pembunuh yang menakutkan ini, dan Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi cahaya rune yang mengerikan, dan tubuh suci abadi didorong. Aura pedang yang ditampilkan Yun Qingzu menimpanya, dan aura itu langsung musnah. Dan ini tidak dapat melukai Qin Chen sama sekali. Tuan naik ke surga, ucap Qin Chen berteriak dengan marah. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuhnya, dan Sein Yuan yang menakutkan berubah menjadi napas naga liar dan meledak sekaligus. Siapapun yang memprovokasi saya harus membayar harganya, apakah itu Tuan Muda atau Tian Jiao itu sama saja. Ucap Qin Chen bergerak, mengabaikan Yun Qingzu di depan. Dia pertama datang ke Sui Xingyun, tubuhnya seperti hantu, dan dia langsung meninju. Sebuah matahari terik emas muncul di tangan Qin Chen, meledak dengan aura membakar langit dan menghancurkan bumi, mengguncang seluruh alun-alun. Tidak baik, ucap Sui Xingyun terkejut dan mencium bau terbakar, tapi dia bereaksi dengan sangat cepat. Matahari terik yang menakutkan mendekati tubuhnya, dan dia segera menggunakan trik unik sekte Tianyue Cheng. Tapi Qin Chen tidak peduli seberapa kuat dia terus melancarkan pukulan membunuh. Dalam tinju pembunuh Qin Chen, ada aura menakutkan dari api emas matahari, dan itu berisi tinju pembunuh yang tak ada habisnya. Ketika kedua tinju bertabrakan, seluruh tubuh Sui Xingyun bergetar, dia berteriak, seteguk darah menyembur keluar darinya, dan jubah pakaiannya terbakar lalu seluruh tubuhnya langsung terpental jauh keluar. Saudara Sui, teriak Gukizun meraung dan napasnya menyapu seolah-olah orang berada di neraka sura dalam sekejap. Kekuatan bayangan yang menakutkan menyelimuti Qin Chen seolah-olah kematian sedang menuai hidupnya. Tiba-tiba, kekuatan aturan yang menakutkan bertabrakan. Qin Chen mendesak dari Jin Yan untuk membalikkan tubuhnya dan meledak lagi. Matahari yang terik membakar langit, api kemasan menghancurkan dunia. Teriak Qin Chen meneriakkan teknik. Api tanpa batas tiba-tiba melonjak dan menelan Gukizun. Gukizun bergegas kembali dan berteriak, tapi sudah terlambat. Darah menyembur keluar dari mulutnya, disertai dengan suara patah tulang. Tiba-tiba, kedua tuan muda itu terluka parah pada saat yang sama. Apa? Mengapa pemuda ini begitu kuat? Gumam Yun Qingzu dari Ling Sword Sect tampak marah. Melihat situasinya tidak baik, dia buru-buru mundur. Tapi Qin Chen mencibir, aturan ruang ditampilkan, dan sementara sosok itu berkedip, dia sudah datang kepadanya dan meraihnya dengan satu cakar. Berhenti, teriak pemuda dari Sekte Pedang Roh tampak marah dan bergegas dengan panik. Qin Chen mendengus dingin, dan dari Jin Yan tiba-tiba melonjak. Pemuda itu tiba-tiba diselimuti api yang tak berujung dan berteriak ngeri, tetapi dia tidak memiliki pertahanan. Sedangkan tangan Qin Chen terus bergerak, menggelegar, seperti tirai langit, menutupi Yun Qingzu. Tidak peduli bagaimana Yun Qingzu berjuang, dia tidak bisa bergerak sama sekali, seperti burung di dalam sangkar yang terperangkap. Saya adalah murid dari Sekte Pedang Roh, Anda tidak bisa membunuh saya. Ucap Yun Qingzu berteriak ngeri, matanya penuh ketakutan. Dia melihat nasib temannya yang telah dibakar menjadi abu. Metode kematian ini terlalu tragis. Qin Chen berkata, apakah kamu memikirkan ini ketika kamu mengambil tindakan? Qin Chen segera meraihnya dengan tangannya. Telapak tangan Qin Chen meremas kepalanya, Yun Qingzu berjuang keras, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu datang dan pergi sesukamu. Apakah Anda pikir ada hal yang begitu murah di dunia ini? Ucap Qin Chen mencibir, dan kekuatan api yang mengerikan menempel di telapak tangannya, dan dia akan membunuh Yun Qingzu. Berhenti, suara teriakan tiba-tiba terdengar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.